Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Baik, Bu. Bu. Luar biasa. Alhamdulillah. Wah, kelihatannya sangat ceria sekali ya. Kalian harus tetap semangat ya, walaupun sekarang kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi masih bisa bertatap muka lewat virtual Zoom. Semoga semangat kalian selalu sampai akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Mangga, silahkan untuk KM pimpin untuk berdoa. Oke, baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Alhamdulillah. Terima kasih KM yang telah memimpin doa. Alhamdulillah ya, semoga dengan berdoa kegiatan mengajar kita selalu diberkahi oleh Allah dan selalu diberi kelancaran sampai akhir. Coba Ibu ingin melihat apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran. Kalau kalian bisa untuk on-cam kamera, on-cam ya, biar Ibu bisa melihat cantik dan gantengnya murid Ibu. Silakan kalau ada yang bisa on-cam, silakan untuk on-cam ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengirimkan link presensi terlebih dahulu ya. Ibu sudah kirimkan link presensi di kolom chat, nanti kalian bisa isi agar Ibu bisa mengetahui seberapa banyak murid-murid Ibu yang hadir hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi hari ini, Ibu mau nanya dulu nih, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silahkan Asya. Materi minggu lalu itu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, Bu. Ya, betul. Kemarin yang kita telah bahas adalah mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan Republik Indonesia. Nah, coba perhatikan ya gambar yang akan Ibu tampilkan ini. Nah, coba kalian amati ini gambar apa? Sedang melakukan apa anak-anak? Sedang melakukan kegiatan pemilu, Bu. Nah, benar sekali. Ini adalah sedang melaksanakan kegiatan pemilu. Nah, kalau bentuk dan prinsip kedaulatan negara sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, artinya harus bagaimana sih kira-kira? Siapa yang mau jawab? Saya mau jawab, Bu. Ya, silahkan Aji. Harus dilaksanakan, Bu. Nah, benar sekali. Harus dilaksanakan. Nah, ini adalah contoh di mana pelaksanaan dari materi yang akan kita bahas. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang siapa yang tahu mengenai pasal yang mengatur tentang kedaulatan negara Indonesia? Saya, Bu. Ya, silahkan Tasya. Pasal 1 ayat 2, Bu, yang bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, bagus Tasya. Baik. Sekarang perhatikan ya PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini Ibu akan juga melihatkan kompetensi dasar yang harus kita capai dan indikator dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik bisa bersyukur atas terbentuknya negara Indonesia yang berdaulat. Yang kedua, peserta didik
dapat menjelaskan hakikat dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu melakukan sikap demokrasi untuk wujud pelaksanaan bentuk dan kedaulatan negara. Dan selanjutnya, peserta didik dapat membandingkan setiap dinamika bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melaporkan hasil kajian bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ada yang tahu apa sih pengertian dari prinsip dan kedaulatan? Saya tahu, Bu. Ya, silahkan Adit. Kalau untuk prinsip itu merupakan suatu pokok dasar dalam berpikir dan bertindak, sedangkan kedaulatan itu menurut saya adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya, Bu. Ya, bagus sekali. Benar sekali yang disampaikan oleh Adit mengenai prinsip dan kedaulatan. Kedaulatan tersendiri adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara, dan kedaulatan merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara tanpa campur tangan negara lain. Dan prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Selanjutnya ada perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Nah, pada tahap demokrasi ini, pada periode ini, pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14, berubah menjadi demokrasi parlementer. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila nih anak-anak. Nah, pada demokrasi ini sebutan pemerintah Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Yang selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Jadi dari demokrasi parlementer itu ke demokrasi terpimpin dulu, baru ke demokrasi Pancasila. Lalu ke demokrasi Pancasila masa reformasi. Nah, selanjutnya perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia dibagi ke dalam 3 sistem nih. Ada yang pertama sistem parlementer, sistem semi parlementer, dan sistem presidensial. Di mana yang pertama ada sistem parlementer, adalah sebuah sistem pemerintah di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Yang kedua sistem semi parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Lalu selanjutnya ada sistem presidensial, di mana sistem ini disebut dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita mengenal ke lembaga-lembaga negara nih. Yang pertama ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Nah, kita akan mengenal lebih jauh mengenai lembaga-lembaga tersebut beserta tugas dan wewenangnya. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau sering kita sebut dengan MPR. Tugas dan wewenangnya yang pertama ada pada pasal 3 ayat 1 mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua ada pada pasal 3 ayat 2 melantik presiden dan atau wakil presiden. Dan yang ketiga ada pada pasal 3 ayat 3 melantik presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang. Nah, bisa kalian lihat juga ya tugas dan wewenang dari MPR ini. Selanjutnya ada tugas dari presiden nih anak-anak. Yaitu kekuasaan presiden itu dibagi ke dalam 2. Ada kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif dan kekuasaan presiden dalam bidang legislatif. Dalam eksekutif dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bisa kalian lihat juga ya. Nah, yang kedua ada kekuasaan presiden dalam bidang legislatif. Merupakan mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat dan undang-undang dan menetapkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, selanjutnya ada DPR, adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Nah, bisa kalian lihat di sini
fungsi dari DPR tersebut. Ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau kita sebut dengan DPD, lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPD juga mempunyai 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Nah, selanjutnya ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Bisa kita lihat juga di sini tugas dan wewenang dari BPK. Ada dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 di bab 3 bagian ke-1 dan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 bab 3 bagian ke-2. Selanjutnya ada MA. Nah, MA ini mempunyai wewenang. Ada beberapa wewenang. Di sini ada 4 wewenang ya. Ada mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, terus memilih 3 orang hakim konstitusi, dan selanjutnya memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitas. Selanjutnya ada KY, Komisi Yudisial. Nah, KY ini mempunyai 2 wewenang, mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Nah, selanjutnya ada MK. Bisa dilihat tugas dan wewenang MK. Yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden atau wakil presiden. Nah, bisa kalian lihat juga di sini kita ke pematerian yang ketiga, ke pembahasan yang ketiga yaitu hubungan antar lembaga. Nah, hubungan antar lembaga ini yang pertama ada hubungan MPR dengan DPD dan DPR. Ya, ketiga ini memiliki keterkaitan ya. Kenapa? Karena hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD sehingga dilaksanakan tugas MPR yang juga menjadi tugas DPR dan DPD. Selanjutnya ada DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Nah, hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam tata kerja mereka, antara lain menetapkan undang-undang, terus memberhentikan Presiden. Yang selanjutnya ada hubungan antara DPD dengan BPK. Nah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Selanjutnya ada hubungan antar lembaga MA dengan lembaga negara lainnya dan MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Nah, selanjutnya setelah Ibu menjelaskan pemaparan materi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mendiskusikan materi yang akan Ibu kasih ya. Nah, Ibu juga sudah mengirimkan link grup WhatsApp di kolom chat. Ibu bagi ke dalam 4 kelompok ya. Yang kelompok pertama ada Adit sama Aji, ada kelompok kedua Adrian dan Asa, kelompok ketiga ada Alifa dan Tasya, kelompok 4 ada Wulan dan Yohana. Nah, ini materi masing-masing. Kelompok 1 mengenai perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia, kelompok 2 perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia, dan kelompok 3 lembaga-lembaga negara, dan kelompok 4 hubungan antar lembaga. Kan Ibu tadi sebelumnya jika kalian belum ada mengerti dari pembahasan Ibu, kalian bisa lebih mendalami pembahasan yang Ibu jelaskan di analisis diskusi kelompok ini. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya dan untuk masuk ke room chat ya. Ibu kasih waktu dari sekarang, Ibu persilahkan. Alhamdulillah 30 menit sudah berlalu. Sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Pemaparannya dilakukan oleh perwakilan kelompok saja ya. Mangga untuk kelompok 1 Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya dari perwakilan Ya, kelompok silakan. 1, izin memaparkan hasil diskusi kami. Kami tentang perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut, di mana
di masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi parlementer dari 1945 sampai 1959, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966, demokrasi Pancasila dari 1966 sampai 1998, dan yang terakhir demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Mungkin sekian Bu dari kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1 atas pemaparannya. Wah, sangat luar biasa ya. Ternyata kelompok 1 sudah memahami apa yang tadi Ibu jelaskan juga dan lebih mendalami dari materi pembahasan yang telah Ibu kasih. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 2. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia ini dalam pelaksanaannya menganut sistem kedaulatan rakyat. Menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam, di Indonesia sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perubahan politik kenegaraan, yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer ini adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Kelebihan sistem ini dibanding dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya yaitu seiring mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945 sampai 1959, sistem parlementer ini biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan, atau Kaisar. Yang ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Wah, begitu luar biasa juga ya. Selanjutnya, Ibu langsung ke kelompok 3. Ibu izin menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Ya, silakan. Lembaga-lembaga negara ada MPR. Tugas dan wewenangnya ada pasal 3 ayat 1 yang berarti melantik presiden atau wakil presiden. Presiden kekuasaan pemerintahnya di bidang eksekutif, sedangkan kekuasaan presiden ada juga di bidang legislatif. Kemudian ada DPR. Nah, DPR ini merupakan lembaga pembuat undang-undang dan lembaga legislatif. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah. Nah, lembaga ini dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya ada BPK, yaitu lembaga yang memeriksa pengelolaan keuangan. Yang selanjutnya ada MA. Nah, MA merupakan salah satu lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ada MK yang mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3, luar biasa ya. Ternyata kelompok 3 juga sudah memahami materi yang Ibu kasih. Sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir nih. Mangga untuk kelompok 4. Izin Ibu untuk menyampaikan hasil dari kelompok 4. Ya, silakan. Jadi kelompok 4 kan membahas hubungan antar lembaga negara. Yang pertama itu ada MPR dengan DPR dan DPD. Yang kedua itu ada DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Jadi hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain menetapkan undang-undang dan memberhentikan Presiden. Selanjutnya ada hubungan DPD dengan BPK. Nah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPD ini menerima hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK dan DPR. Selanjutnya ada hubungan antara MA dengan lembaga negara lainnya. Ini tuh pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Jadi MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut apabila misalnya terjadi sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi.
Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih kelompok terakhir. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Ternyata pemaparan dari kelompok 1 sampai kelompok 4, kalian sudah memahami betul mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Nah, berdasarkan hasil pemaparan diskusi antar kelompok tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan nih pada kalian. Tadi kelompok 3 itu telah memaparkan hasil diskusinya mengenai lembaga-lembaga negara. Nah, apa ada yang ingat tentang pasal berapakah yang mengatur tentang kewenangan MPR? Mangga, ada yang tahu apa kewenangan MPR itu diatur oleh pasal berapa? Saya, Bu. Ya, silakan Aji. Yang saya ingat tuh pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014. Ya, betul sekali Aji. Bahwa pasal yang mengatur tentang kewenangan MPR adalah pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014. Wah, murid-murid Ibu sangat antusias dan selalu memahami apa materi dan tadi diskusi kelompok dari teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya sebelum kita ke akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan kuis dulu nih agar pemahaman kalian semakin paham dan semakin mengerti dari pembelajaran dan pembahasan materi kita kali ini. Nah, Ibu akan tayangkan kuis ya. Nah, dari kuis pertama ini, adakah yang bisa menjawab? Ada yang tahu dari kuis pertama ini? Teman-teman? Anak-anak sekalian, ada yang tahu? Share screen dari Ibu kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Yang A sepertinya, Bu. Oh, A ya. Nah, coba. Wah, benar ternyata ya. Isi yang dari kuis tadi itu adalah A. Yang selanjutnya kuis kedua nih, Ibu pengen tahu apakah ada yang bisa jawab juga dari pernyataan peristiwa G30S terjadi pada masa demokrasi apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Asya. C, Bu, demokrasi terpimpin. Coba kita lihat ya. Wah, benar ternyata. Pada peristiwa G30S PKI ini terjadi pada demokrasi terpimpin. Kita ke soal selanjutnya ya. Nah, dari soal kuis ketiga ini, apakah ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Aji. Jawabannya A, sistem presidensial. Ya, coba kita lihat ya. Wah, ternyata benar. Jadi, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran hari ini telah Ibu sampaikan dan telah selesai. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Yohana. Jadi menurut saya dapat disimpulkan pada pembelajaran hari ini bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi dan sistem pemerintahan di Indonesia pun mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perubahan politik kenegaraan. Dan pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Nah, lembaga-lembaga negara itu antara lain MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan Mahkamah Konstitusi, Bu.
Nah, baik. Terima kasih Yohana. Bagus ya. Ternyata Yohana memahami dan bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, dari berdasarkan pematerian yang sudah sama-sama kita bahas, pelaksanaan demokrasi Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila masa reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan antara memiliki bentuk kenegaraan, yaitu sistem parlementer, sistem semi parlementer, dan sistem presidensial. Pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga rakyat dan pengembangan kekuasaan pemerintahan lembaga-lembaga negara Indonesia adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK. Nah, baik anak-anak, karena waktu pembelajaran hari ini sudah habis, maka kita cukupkan saja ya atas pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan penugasan nih pada kalian untuk mengerjakan soal-soal evaluasi bab 3. Kalian bisa akses LKPD-nya yang sudah Ibu kirimkan link di kolom chat ya. Nah, dan dikumpulkan minggu depan, dan jangan lupa untuk membaca juga materi bab 4 untuk memulai pembelajaran minggu depan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, tetapi kita alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tapi untuk lebih mengefektifkan agar pembelajaran kita lebih dapat hasil dan manfaatnya, untuk berdoa bersama-sama ya. Untuk KM silahkan pimpin untuk berdoa. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, terima kasih KM sudah memimpin doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat ya, karena sebaik-baiknya orang lain adalah yang bermanfaat untuk orang lain juga. Nah, maaf, terima kasih anak-anak sudah hadir di pembelajaran hari ini, dan tetap semangat walaupun kita sedang dihadapkan dengan pandemi seperti ini. Jangan patah semangat ya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Ibu. Terima kasih, Bu.